Setelah menenangkan dirinya, Klein turun ke ruang bawah tanah dan berjalan menuju gerbang Canis. Ia mengetuk pintu ruang jaga. Di dalam, Royal Raidin sudah membereskan barang-barang pribadinya. Begitu melihat orang yang menggantikannya bertugas, ia segera merapikan rambutnya dan berdiri. Setelah saling menyapa dengan anggukan, Klein tiba-tiba berkata, "Aku sudah mendapat sedikit keberhasilan dalam menguasai ramuan, dan sudah membagikan pengalamanku pada Fry dan yang lain. Kau bisa menanyakannya pada mereka." Royal, yang biasanya berwajah datar, menatap Klein dengan sedikit terkejut. Bibirnya bergetar tipis saat berkata, "Baiklah. Nyonya, semoga kau masih bisa tetap tenang nanti." Saat ini sudah ada beberapa orang linglung duduk di ruang istirahat. Klein tertawa kecil, lalu berjalan ke belakang meja, dengan cekatan mengambil kaleng timah tempat dan Smith biasa menyimpan kopi Vermo miliknya. Setelah membuat secangkir kopi harum, Klein duduk dan bersandar santai. Ia menatap lorong sepi itu dan membiarkan pikirannya berkelana. Semoga misi Tuan Azik berhasil, dan ia tidak meninggalkan jejak apapun. Yah, sekalipun ada, aku bisa pura-pura tidak mengetahuinya. Aku penasaran, di mana lambang suci matahari yang bermutasi itu tersegel di balik gerbang Canis? Karena itu bukan benda hidup, mestinya hanya perlu sedikit ruang. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah masuk ke balik gerbang Canis. Aku tidak tahu seperti apa bagian dalamnya. Untuk bisa menyimpan artefak tersegel yang aneh dengan ukuran beragam dan tetap mengawasinya, pasti tempat itu sangat istimewa. Misalnya, Abu Senselena. Banyak pikiran berkelebat di benak Klein ketika tiba-tiba ia mendengar langkah kaki tergesa. Ia segera fokus dan menatap ke arah pintu. Ia melihat Pak Tuan Nel, dengan jubah hitam khasnya, muncul di lorong sambil membawa karpet hitam di tangannya. Ia masuk ke ruang jaga tanpa berkata apapun, hanya menatap Klein dengan seksama. "Tuan Nil, ada sesuatu yang terjadi." Klein tertawa hambar dan menyeruput kopi wangi itu. Pak Tuan Nil menatapnya lama, lalu menghela napas. "Tak kusangka kau mendapat pencerahan dari semboyan Misteri Priors dan juga Dali. Aku harus memuji Sang Dewi. Dan aku juga harus berterima kasih atas bimbinganmu," jawab Klein dengan sungguh-sungguh. Pak Tuan Nil menarik kursi dan duduk. Dengan nada sedikit muram ia berkata, "Alangkah baiknya kalau ini terjadi 20 tahun lalu." Klein tetap diam, karena ia tahu Pak Tuan Nel sudah tidak diperbolehkan meminum ramuan lagi, akibat usia dan kondisi tubuhnya, sekalipun ia sudah sepenuhnya mencerna ramuan yang dimilikinya saat ini. Dalam keadaan seperti ini, apapun yang ia katakan hanya akan membuatnya tersinggung. "Dulu niatku adalah segera menguasai ramuan dengan semboyan Misteri Prior, tapi sayangnya arahku salah. Keberhasilan Dali memang memberiku sedikit petunjuk, tapi saat itu, aku sudah berusia lebih dari 50 tahun dan sudah menyerah. Aku secara bawah sadar mengira keberhasilannya, karena ia jenius, dan orang biasa tak mungkin menirunya." Pak Tuan Nil memijat pelipisnya, wajahnya penuh kekecewaan. Ia terdiam beberapa menit, lalu mengangkat kepala dan menatap Klein. "Sungguh disayangkan, baru sekarang di usia ini aku sadar apa yang telah kulewatkan." Kemungkinan besar Pak Tuan Nil sudah samar-samar memahami metode berakting. Begitu aku membagikan pengalamanku, ia langsung mengerti. Klein menenangkan, "Tidak akan terlalu berbeda hasilnya. Gereja tidak menyimpan sekuen 8 yang berkaitan dengan Misteri Prior. Mungkin di Katedral Agung ada. Tidak, kalau mereka punya setidaknya namanya pasti diberitahu. Bisa juga ada di pasar gelap," gumam Pak Tuan Nil. Ia menggeleng pelan, lalu berdiri. Ia tertawa tipis dan berkata, "Setidaknya aku tidak kehilangan kendali, dan sudah hidup sehat puluhan tahun. Praise the Lady." Ia menggambar bulan sabit merah di dadanya, lalu meninggalkan ruang jaga dengan sedikit murung, kehilangan ketajaman biasanya. Klein menatap punggungnya dan menghela napas panjang. Ia semakin bingung mengapa para atasan gereja menyembunyikan metode berakting. Beberapa saat kemudian, ia kembali memusatkan perhatian pada berkas rahasia para Nighthawks di hadapannya. Sejak ia menarik pemuda dari Kota Perak ke klub tarot, dan mengetahui bahwa Kota Perak masih menggunakan nama-nama kuno untuk banyak hal, ia merasa perlu memperluas pengetahuannya dalam bidang ini. Tak lama, ia kembali mendengar langkah kaki. Kali ini langkahnya pelan dan mantap. Bersamaan dengan itu, bayangan dan Smith dengan mantel hitamnya muncul di benak Klein. Kepekaan spiritualku meningkat setelah sepenuhnya mencerna ramuan sihir. Klein mengangguk paham. Beberapa detik kemudian, ia melihat sang kapten. "Ada surat untukmu," dan mengulurkan tangan kanan, memutar pergelangan, dan melemparkan surat itu ke arah Klein.
Klein mencoba menangkapnya, tapi baik perhitungan maupun reaksinya meleset. Surat itu jatuh ke lantai, meninggalkan tangan kanan Klein kaku di udara. Dalam keheningan sesaat, ia menarik tangannya ke kepala dan pura-pura merapikan rambut. Lampu gas di sini kurang terang, ucapnya asal saja. Ia membungkuk mengambil surat itu, lalu melirik sekilas. Tuan Hornacis. Ini surat dari Daxter Guderian. Ia mengangguk paham, lalu membuka laci untuk mengambil pisau pembuka surat. Sesuai aturan Nighthawks, bila penerima surat jelas dan benar, Rozan atau para juru tulis lain akan langsung memberikannya pada yang bersangkutan. Jika penerimanya tidak dikenal, surat itu diserahkan pada Dan, dan ia akan memutuskan. Klein hati-hati membuka amplop, mengeluarkan kertas di dalamnya, dan segera membacanya. Ia mendapati bahwa dokter rumah sakit jiwa, Daxter, meminta pertemuan mendesak pukul 2 siang hari ini. Apakah ia sudah mendapatkan formula telepatis? Atau hal lain? Klein berkerut. Ia menatap surat itu, lalu memandang Dan. Kapten, informanku, yang dari alkemis psikologi, ingin bertemu pukul 2 siang. Apa dia bilang hal lain? Tanya Dan, seolah sudah menduganya. Tidak, Klein menggeleng. Dan berpikir sejenak, lalu berkata berat. Suruh Lennart menjaga gerbang Canis dulu. Aku akan ikut denganmu dan bersembunyi di dekat situ. Permintaan pertemuan mendadak seperti ini, kadang jebakan. Aku sudah sering dengar kasus serupa. Selain itu, kalau memang penting, kita bisa segera bertindak. Kau memang berpengalaman, Kapten. Dan yang paling bisa diandalkan, tak pernah bermasalah dengan ingatan kalau ada urusan serius. Klein segera mengangguk. Baik. Pukul 2 siang. Di lapangan tembak kecil nomor 9, milik klub menembak Zotland Street. Klein menatap target yang penuh lubang peluru, lalu melirik Dr. Daxter Guderian yang gelisah. Apa yang membuatmu mencari tentara bayaran di Pub Hound dengan begitu panik? Dengan begitu, bos Pub Hound, Wright, akan segera menyerahkan surat itu ke Blackthorn Security Company, bukannya menunggu Klein mengambilnya. Daxter memperhatikan ekspresi Klein, lalu menjawab pelan, Aku merasa Hood Eugen belakangan ini agak tidak normal. Hood Eugen adalah pasien rumah sakit jiwa yang menyeret Daxter masuk ke alkemis psikologi. Apa saja keanehan yang ia tunjukkan? Klein menekan, dengan sikap profesional. Daxter menghela napas lega seolah menemukan sandaran. Dengan hati-hati ia berkata, sepertinya dia benar-benar jadi gila. Benar-benar gila? Klein terkejut. Bukankah Hood Eugen hanya pura-pura sakit untuk masuk ke rumah sakit jiwa, lalu memengaruhi pasien demi melatih kemampuan mentalnya? Sekarang dia benar-benar sakit jiwa? Aku rasa begitu. Daxter berjalan mondar-mandir gelisah. Dulu aku masih bisa berbincang normal dengannya, mendapat arahan tentang cara menggunakan kekuatan Beyonder dengan benar. Tapi beberapa hari terakhir, pikirannya kacau. Aku hampir tidak bisa berkomunikasi dengannya. Dia jadi sama saja seperti pasienku yang lain, meski aku berhasil mendapat formula telepatis darinya. Tapi aku tidak bisa pastikan asli atau palsu. Aku khawatir akan ada perubahan tak terkendali. Tidak apa-apa. Sebagai seer yang punya dunia abu-abu di atas kabut, aku bisa menentukan keaslian formula itu. Klein lega, lalu bertanya, apakah dia bertemu seseorang sebelum berubah aneh? Hanya pasien lain? Tapi aku tidak bisa menjaminnya. Aku tidak selalu berada di sana sepanjang hari. Aku juga butuh istirahat. Jawab Daxter serius. Klein mengangguk seolah itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. Aku akan mengutus seseorang untuk melindungimu diam-diam. Kau harus segera mencari tahu dengan siapa saja Hood Eugen berhubungan. Selain itu, berhati-hatilah. Bisa jadi, dia sedang mengujimu. Kau juga harus melaporkan ini pada anggota alkemis psikologi dan lihat reaksi atasanmu. Baik. Daxter menyesuaikan kacamatanya, kembali tenang seperti seorang spektator. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas dari saku, dan menyerahkannya. Ini formula ramuan telepatis. Tapi aku tidak bisa menjamin keasliannya. Kami akan memverifikasinya. Klein tersenyum menerima. Ia langsung membuka kertas itu dan membacanya. Bahan utama, kelenjar pituitari lengkap dari seekor salamander pelangi dewasa 10 ml cairan tulang belakang dari kelinci Farsman. Bahan tambahan, spora kastanya 5 gram, bubuk rumput gigi naga 8 gram, 3 kelopak bunga peri putih murni, air murni 100 ml. Bagus sekali, puji Klein. Ia melipat kertas itu, dan memasukkannya ke saku dalam tuksedonya.
Setelah berbincang sebentar lagi dan memastikan bahwa suara-suara yang didengar Daxter sudah berkurang, klien berpamitan. Ia lalu dengan hati-hati pergi ke lapangan tembak khusus Nighthawks. Dan Smith sudah menunggunya. Kapten, informanku memberiku formula telepatis sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya mengendalikan efek samping ramuan. Tapi ia tidak bisa memastikan keasliannya. Klien menyerahkan kertas itu dengan wajah serius. Selain itu, ia juga menyebut hal lain. Dan membaca formula sambil mendengarkan laporan mengenai Hood Eugen. Setelah itu, ia mengangguk. Aku akan segera menugaskan orang untuk mengawasi rumah sakit jiwa. Kau tidak punya pelatihan profesional untuk urusan ini, jadi jangan ikut campur. Kembalilah menjaga gerbang Canis. Setelah berkata begitu, dia menatap klien dalam-dalam dan menambahkan, jika kita masukkan formula ini ke dalam perhitungan, kau tidak perlu lagi mengumpulkan prestasi tambahan. Setelah lulus ujian, kau bisa langsung menerima ramuan clown. Dan aku malah membayar 2 kali lipat untuk formula clown. Semua ini hanya karena awalnya aku ingin diberi imbalan 2 kali lipat untuk pekerjaan yang sama yang sudah kulakukan. Sudahlah, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyebutkan bahwa aku sudah memiliki formula ramuan clown. Klien menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum, lalu berkata, semoga aku bisa melewati ujian dengan lancar. Ia sangat senang dengan keputusan Dan Smith, yang tetap menugaskannya menjaga gerbang Canis. Bukan hanya karena ia kekurangan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan, kemampuan bertarung jarak dekatnya pun sangat jauh dari memuaskan. Dalam hal menembak, ia memang bisa dibilang cukup baik dibandingkan polisi biasa. Namun rekan-rekannya semuanya adalah Beyonder dengan atribut fisik yang sudah ditingkatkan. Sekalipun mereka bukan penembak jitu, mereka sudah sangat mendekati tingkat itu. Sedangkan untuk pertarungan jarak dekat, klien hanyalah seorang pemula. Meskipun ia memiliki jimat tidur, jimat requiem, dan jimat mimpi, ia tetap tergolong seorang Beyonder kelas pendukung. Menghadapi orang biasa tentu mudah, tetapi jika berhadapan dengan Beyonder yang ahli bertarung, ia akan berada dalam bahaya. Sampai aku naik ke sequence 8, menguasai pertarungan berbasis teknik, dan mengendalikan beberapa sihir, aku hanya bisa menyelesaikan misi-misi supernatural biasa seorang diri. Kalau aku berhasil mencuri kekuatan artifa, tersegel 30782 dan membuat jimat matahari yang menyala, itu akan lebih baik lagi. Tidak mustahil aku bisa menang meski dari posisi yang lemah. Pikir klien penuh harapan saat ia perlahan berjalan kembali ke perusahaan keamanan Blackthorn. Keesokan paginya, ketika ia mengakhiri giliran tugas dan meninggalkan gerbang Canis, para Nighthawk masih belum mendapatkan informasi berguna dari pengawasan terhadap Hood Eugen. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menggantungkan harapan pada penyelidikan internal dari informan mereka. Ketika kembali ke rumah, klien sarapan dengan tenang lalu berbaring di kamar sampai siang. Ia bangun dengan sendirinya, mencuci muka, lalu turun ke lantai pertama mengikuti aroma masakan. Melissa sedang menyiapkan makan siang? Tanya Klein kepada Benson yang sedang membaca koran di ruang tamu. Benson menurunkan koran dan menjawab, ya, hari ini dia kedatangan tamu. Aku ingin dia mengobrol dengan tamunya, sementara aku yang menyiapkan makan siang. Tapi dia tidak percaya dengan masakanku, dan malah membawa tamunya ke dapur. Sungguh tidak sopan. Benson, kau bahkan bisa cepat menyadari kalau Melissa benar-benar tidak tahan dengan masakanmu. Klein menahan tawa, lalu berjalan ke sofa tunggal sambil bertanya. Tamu Melissa? Iya, kau juga mengenalnya. Elizabeth, kita pernah bertemu dengannya di jamuan makan malam Selena. Benson menyandarkan diri dan kembali membaca koran dengan santai. Bukan hanya di jamuan itu, dia benar-benar datang berkunjung. Klein menoleh ke arah dapur dengan ekspresi tertegun. Saat itu Melissa keluar sambil membawa piring, diikuti Elizabeth yang juga memakai celemek. Klein, kau sudah bangun? Aku tadinya berniat membangunkanmu. Melissa meletakkan piring di meja makan dengan wajah riang, lalu berkata, ini Elizabeth. Kau sudah mengenalnya. Halo Klein. Wajah manis Elizabeth tersenyum indah ketika menyapanya. Klein membalas dengan ramah dan sopan. Setelah saling menyapa, Melissa berkedip lalu berkata dengan serius. Nanti Elizabeth akan ikut bersama kita ke Asosiasi Bantuan Pelayan Rumah Tangga. Di rumahnya ada beberapa pelayan, jadi dia sudah punya pengalaman. Pendapatnya mungkin akan berguna. Sebenarnya, kami sudah menyusun persyaratan untuk mencari seorang pelayan. Dengarkan ini, kalau ada yang perlu ditambahkan, beritahu. Melissa mengelap tangannya dengan celemek, lalu mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya.
Ia membukanya dan membacakan dengan lantang. 1. Sehat. 2. Rajin dan bertanggung jawab. 3. Pandai memasak. 4. Tenang, tidak berisik. 5. Latar belakang keluarga sederhana. 6. Penampilan biasa-biasa saja. Ia membacakan persyaratan satu persatu, sementara Klein dan Benson hanya melongo. Mereka sama sekali tidak menyangka mencari pelayan akan serumit itu. Melissa, bukankah kau sebelumnya menolak ide mempekerjakan pelayan? Klein bertanya tanpa sadar ketika adiknya berhenti. Melissa mengatupkan bibir lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya, aku memang menentangnya. Tapi karena penolakanku tidak ada gunanya, aku pikir lebih baik kita melakukannya dengan benar. Kalau ingin berhasil, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Ada yang mau kalian tambahkan? Tidak. Klein dan Benson langsung menggeleng bersamaan, membuat Elizabeth tertawa. Setelah makan siang, mereka berempat naik kereta umum menuju Asosiasi Bantuan Pelayan Rumah Tangga Tingen, di Jalan Champagne. Tempat itu mirip biro jasa pembantu rumah tangga yang Klein kenal di kehidupan sebelumnya, tapi juga agak mirip lembaga amal. Mereka mencatat informasi pribadi dan persyaratan kerja para pelayan agar klien lebih mudah memilih, sekaligus meningkatkan peluang para pelayan mendapat pekerjaan. Sebagian dana organisasi ini berasal dari lembaga amal, sebagian lagi dari persentase bayaran yang diberikan oleh majikan. Saat mereka masuk, rombongan Klein disambut hangat. Seorang gadis muda bergaun kuning pucat dengan hiasan rendah menuntun mereka ke sofa. Sambil tersenyum ia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Benson, yang didorong oleh adik-adiknya, berkata, "Kami ingin mempekerjakan seorang pelayan. Apakah ada persyaratan khusus?" Tanya gadis itu seperti sudah terbiasa. Benson mengingat betapa adik-adiknya tidak percaya pada masakannya, lalu ia berkata dengan tulus, "Pandai memasak?" "Pandai memasak?" Gadis itu berkerut kening, lalu berkata, "Terus terang, hampir tidak ada pelayan yang benar-benar ahli memasak. Mengapa tidak menyewa koki saja? Kalau Anda membutuhkan koki perempuan, kami punya cukup banyak di asosiasi. Tidak ada pelayan yang pandai memasak?" Melissa tak tahan untuk tidak menyela, karena rencananya langsung gagal. Gadis itu mengangguk dan menjawab tegas. Para pelayan biasanya adalah putri buruh kelas bawah atau gadis desa. Mereka jarang punya kesempatan belajar memasak. Setelah pelatihan singkat dari asosiasi, yang bisa kami jamin hanyalah masakan mereka tidak akan membuat orang sakit. Melissa terdiam, baru menyadari apa artinya ketika kenyataan melampaui rencana. Itu sangat disayangkan. Benson mengatur ulang kalimatnya, lalu berkata, "Mungkin bisa diubah menjadi pelayan yang mau dan mampu belajar memasak." "Lumayan juga." Benson memang cepat tanggap. "Tidak perlu bagiku untuk ikut campur." Klein duduk santai di samping sambil memegang tongkat dan topinya. "Tidak masalah. Saat pelatihan memasak, kami memang mencatat gadis-gadis yang menunjukkan kemampuan lebih baik," jawab gadis itu dengan senyum profesional. "Apakah ada persyaratan lain?" "Ada." Benson merasakan tatapan membara Melissa. Ia menelan ludah lalu mengeluarkan kertas dari saku, membacakan isi satu persatu. Gadis itu mendengarkan dengan tenang, lalu baru menjawab setelah beberapa saat. "Baiklah, saya akan memeriksa catatan dan merekomendasikan beberapa pelayan yang sesuai. Anda tidak harus langsung memutuskan. Pilih saja 2-4 orang, lalu nanti mereka bisa datang satu persatu untuk memasak. Anda bisa memutuskan setelah itu. Tentu saja, ada biaya tambahan yang harus dibayar ke asosiasi, dan bahan masakan harus disiapkan sendiri." "Baiklah." Benson melipat kertas itu dan mengangguk sopan. Gadis muda itu berdiri, lalu berbalik setelah 2 langkah dan tersenyum. "Bisakah saya meminjam kertas itu? Takutnya saya lupa dengan beberapa persyaratan Anda." "Tidak masalah." Benson menahan tawa saat menjawab. Tidak lama kemudian, gadis bergaun kuning itu keluar dengan setumpuk dokumen dan memberikannya kepada Benson. Di dalamnya ada nama asli, tanggal lahir, kondisi keluarga, deskripsi wajah, status kesehatan, pengalaman, sifat, gaji yang diharapkan, dan informasi lain tentang para pelayan. Saat Benson dan Melissa membaca dengan serius, Elizabeth mendekati Klein dan bertanya pelan, "Tidakkah kau punya persyaratan sendiri?" "Ada, tapi informasi ini tidak cukup rinci," jawab Klein seadanya. Elizabeth semakin tertarik. "Kalau begitu, bagaimana kau akan memilih?" Klein tersenyum sambil menunjuk pendulum tersembunyi di lengan kirinya. "Aku akan meramal siapa yang paling cocok jadi pelayan kami,
dengan menuliskan pernyataan tentang setiap kandidat, lalu menyingkirkan mereka satu persatu. Elizabeth tertegun, baru setelah 20 detik mengangguk kosong. Cara paling sederhana sekaligus paling efektif. Aku benar-benar lupa kalau kau. Dia tidak melanjutkan kalimatnya karena Melissa, yang peka, menyadari mereka berbisik dan menoleh ke arah mereka. Melissa menatap sahabatnya dan kakaknya, lalu menunjukkan ekspresi berpikir dalam-dalam. Hei Dek, jangan salah paham. Kami hanya bicara biasa. Klein berdehem, lalu mengambil beberapa dokumen dan membacanya sekilas. Tak lama, mereka memilih 3 kandidat. Gaji yang diminta berkisar antara 4 soli 8 penny hingga 5 soli 2 penny per minggu. Benson tidak menawar gaji pelayan, tapi ia menegosiasikan persentase bayaran untuk asosiasi. Setelah tawar-menawar ramah, ia berhasil menurunkan biaya dari 2 minggu gaji menjadi 1 minggu saja. Namun, ia tetap harus membayar biaya transportasi 1 soli untuk membawa para pelayan mencoba memasak. Setelah itu, Elizabeth berpamitan, sementara ketiga bersaudara naik kereta umum kembali ke Jalan Daffodil. Dalam perjalanan pulang, Klein merasa tidak nyaman, karena terus ditatap Melissa. Setibanya di rumah, ia langsung naik ke lantai 2. Klein, panggil Melissa dengan nada serius setelah berpikir matang. Ia berkata, kalau kau ingin bertunangan dengan Elizabeth, kau harus lebih berusaha. Ayahnya seorang pedagang impor, dan ibunya adalah putri seorang baronet. Apa? Bertunangan? Kapan ini terjadi? Klein menatap adiknya dengan bingung. Sejauh apa sebenarnya kepeduliannya? Bukan, kami tidak. Klein belum sempat membantah ketika Benson menyela sambil tersenyum. Walaupun Elizabeth memang agak muda, dan keluarganya jauh lebih terpandang dibandingkan keluarga kita, menurutku kalian berdua cukup cocok. Tapi mungkin kau harus menunggu beberapa tahun lagi. Dia masih bersekolah di sekolah umum, dan ingin masuk universitas. Pernikahan sebaiknya baru dipikirkan 6 atau 7 tahun kemudian. Tentu saja, kalian bisa bertunangan lebih cepat daripada itu. Bisakah kalian tidak berpikir sejauh itu? Klein menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyukai Elizabeth, atau lebih tepatnya, aku tidak menyukai gadis yang terlalu jauh lebih muda dariku. Aku lebih menyukai gadis yang lebih matang. Sebenarnya, aku bisa menerima siapapun dengan perbedaan usia yang wajar, hanya saja bukan sekarang. Gumamnya dalam hati dengan jengkel. Kau menyukai gadis yang lebih matang? Melissa mengerutkan alis. Kalau begitu, kau harus segera membereskan urusan pernikahanmu. Klein tidak bisa memahami lompatan logika adiknya. Dengan bingung ia bertanya. Kenapa? Melissa menjelaskan dengan serius. Saat kau selesai menabung untuk menikah, usiamu sekitar 25. Gadis yang lebih matang darimu pada usia itu biasanya sudah menikah atau bertunangan. Apa kau ingin mengejar seorang janda? Apa-apaan ini? Klein mengumpat dalam hati dengan wajah kosong. Benson tersenyum dan membantah adiknya. Melissa, kau tidak mengerti. Di zaman sekarang, tidak jarang ada perempuan dari kalangan menengah yang belum menikah ataupun bertunangan bahkan saat usia 30-an. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut Dewi, dan mereka semua mampu menghidupi diri sendiri. Mereka lebih memilih melajang daripada terjebak dalam pernikahan yang tidak memuaskan. Yaitu yang kubaca di majalah Family. Begitukah? Melissa, yang baru berusia 16 tahun, memang belum memahami betul soal hal-hal semacam ini. Melihat kedua saudaranya mulai terbawa suasana, Klein berdehem dan berkata, yang kumaksud dengan matang adalah keadaan mental mereka. Mereka tidak harus lebih tua dariku. Selain itu, yang seharusnya lebih khawatir soal pernikahan adalah Benson. Maaf Kak, aku tidak punya pilihan lain. Ia meminta maaf dalam hati. Melissa sempat tertegun, lalu mengangguk kuat-kuat. Benar juga. Benson hendak melanjutkan penjelasan soal masalah pernikahan kalangan menengah, ketika tiba-tiba tubuhnya merinding. Ia menoleh ke adiknya yang menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, aku sekarang sedang berada di titik penting dalam hidupku. Aku harus mencurahkan seluruh perhatianku untuk belajar. Aku baru akan percaya diri mengejar gadis yang kuinginkan, ketika aku sudah mendapatkan pekerjaan yang memuaskan dan punya tabungan yang layak. Hanya dengan begitu aku bisa memberinya kehidupan yang baik. Klein dan Melissa tertegun, lalu bertanya bersamaan. Kak, kau punya gadis yang kau sukai? Benson, yang sebenarnya hanya menjawab asal-asalan, langsung terkejut. Ia buru-buru menggeleng. Tidak. Aku hanya memberi contoh. Di sebuah rumah suram dan gelap di Backlund,
Borough Hillston. Seorang pria parubaya yang rambutnya mulai beruban duduk diam di kursi goyang di depan perapian yang tak menyala, dengan pipa berwarna gelap di tangannya. Ia menatap tamu yang duduk di sofa. Dialah pemilik rumah ini, Isengard Stanton, seorang detektif swasta yang cukup terkenal. Namun ia tidak membuka kantor, hanya mempekerjakan asisten untuk membantunya. Isengard, yang mengenakan kemeja putih dan rompi hitam, menyentuhkan pipa ke bibirnya dan mengisap dengan nikmat sebelum perlahan menghembuskan asap. Biaya konsultasi 30 menit adalah 1 pound. Jika aku jadi kalian, aku tidak akan menyia-nyiakan 1 detik pun. Dua wanita di sofa di hadapannya adalah Forswell dan Sio Derecha. Mereka menemukan informasi terkait wakil laksamana badai Kilangos, dan ingin meminta detektif ini menyimpulkan kebiasaan serta pola gerak target mereka. Tentu saja, mereka menghapus nama Kilangos dan mengubah bagian yang menyangkut kejadian supranatural. Sio Derecha menyerahkan map berisi dokumen kepada asisten Isengard, seorang pemuda berambut coklat dengan kacamata berbingkai emas. Tuan detektif, kami berharap Anda bisa menemukan kebiasaan dari target dengan bahan yang kami sediakan. Walaupun tubuhnya tidak tinggi, Sio terlihat berwibawa saat duduk tegak dan berbicara dengan suara dalam. Isengard menatapnya, lalu menerima map dari asistennya. Ia membuka folder itu dan mulai membaca isi dokumen satu persatu. Ia meletakkan pipanya, lalu fokus membaca tanpa melewatkan selembar pun. 10 menit kemudian, pria itu perlahan mengetuk pegangan kursinya. Target memiliki obsesi terhadap angin. Dia tidak akan tinggal lama di kawasan polusi di Backlund, ibu kota debu. Dengan kata lain, dia kemungkinan berada di Borough Empress, West Borough, Hillston Borough, Sherwood Borough, atau pinggiran North Borough. Target adalah pembunuh berantai psikopat yang perlu membunuh seseorang setiap 2 hari sekali. Kemungkinan besar dia akan mengincar gelandangan yang tidak punya tempat tinggal. Bahkan polisi pun tidak memiliki catatan pasti tentang jumlah gelandangan di Backlund. Target tidak akan tinggal terlalu dekat atau terlalu jauh dari North Borough atau jembatan Backlund, tempat dengan konsentrasi gelandangan tertinggi. Akan terlalu ceroboh jika mencari korban terlalu dekat dengannya sendiri. Itu tidak sesuai dengan deskripsi yang kalian berikan. Jika target harus menghabiskan banyak waktu sebelum bisa menemukan orang untuk dibunuh, dia mungkin kehilangan kendali atas keinginannya, dan melakukan kejahatan yang mudah membongkar dirinya. Target adalah pelaut berpengalaman dan memiliki mobilitas luar biasa di air. Kesimpulan yang wajar adalah dia tidak akan tinggal terlalu jauh dari sungai. Jika sesuatu terjadi, itulah jalan kabur terbaiknya. Singkatnya, kita bisa memperkirakan radius aktivitas target. Dia seharusnya tinggal di sekitar area jembatan Backlund. Mungkin di kedua tepi sungai Tusok, antara West Borough atau Sherwood Borough. Aku hanya bisa menyimpulkan sejauh ini berdasarkan bahan yang kalian berikan. Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya, analisis itu terdengar masuk akal. Sio dan Force saling pandang lalu mengangguk. Mereka mengambil kembali dokumen mereka dan berdiri untuk pergi. Saat asistennya mengantar kedua wanita itu, Isengard mengeluarkan sebuah benda perunggu dari saku rompinya. Itu adalah buku terbuka, dan di tengahnya ada sebuah mata vertikal. Isengard menggoyang kursinya, mengusap benda itu sambil bergumam pelan. Kilangos sudah menyusup ke Backlund. Di sebuah ruang bawah tanah di pelabuhan Pritz. Alger duduk di kursi menatap dingin seorang pria yang sedang meronta. Pria itu berpakaian seperti pelaut. Kepalanya terbungkus lapisan tipis air kebiruan, wajahnya ungu, karena menahan napas. Ia mencakar-cakar lapisan di wajahnya dengan kedua tangan, namun yang keluar hanya tetesan air. Akhirnya, ia tak kuat lagi dan memberi tanda menyerah. Alger tersenyum, lalu dengan santai menepuk tangan. Lapisan air itu buyar menjadi butiran yang jatuh ke lantai. Pelaut itu terengah-engah dan batuk hebat. Batuknya begitu keras seakan-akan paru-paru dan jantungnya ikut tertarik. Setelah pria itu agak tenang, Alger menyandarkan diri dan menirukan nada damainan tenang seperti The Fool. Katakan padaku alasan Kilangos pergi ke Backlund. Dia ke sana untuk menyelesaikan sebuah misi, tapi aku tidak tahu detailnya. Bajak laut itu sudah kehilangan niat melawan. Ia menjawab jujur. Yang ku tahu, dia mungkin akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Kilangos pernah membual di depan kami. Dia berkata, jika misi ini berhasil, dia akan memperoleh sesuatu yang sudah lama dia impikan. 4 raja bajak laut akan menjadi 5 raja bajak laut. Sesuatu yang sudah lama dia impikan. Alger mengernyit dalam dan larut dalam pikiran. Senin pagi itu, Klein tidak beristirahat.
Ia melanjutkan rencananya menyelidiki bangunan-bangunan dengan cerobong merah di Tingen. Sayangnya, ia tidak menemukan targetnya. Ia pulang menjelang siang. Ia menghangatkan sisa makanan semalam, memakannya dengan roti, lalu tidur siang, selama 1 jam. Sekitar pukul 2:40, Klein menutup bukunya dan menyegel kamar dengan dinding spiritual, lalu sekali lagi memasuki dunia misterius di atas kabut abu-abu. Ia duduk di kursi kehormatan di meja perunggu kuno, lalu mengulurkan tangan ke arah bintang merah tua yang mewakili matahari, sambil mengabaikan degup jantungnya yang makin kencang. Di kota Perak, Derek Burke sedang berkeringat di lapangan latihan ketika penglihatannya tiba-tiba buram. Kabut tebal menutupi pandangannya. Ia melihat The Fool duduk tinggi di atas, di balik kabut. Ia terdiam, lalu segera berhenti berlatih dan menundukkan kepala. Saat ilusi itu menghilang, ia mulai menghitung detak jantungnya dan cepat-cepat membawa pedang peraknya ke ruang istirahat. 1000 detakan jantung kemudian, ia mengunci diri di kamar mandi. Sekitar 10 tarikan napas kemudian, cahaya merah menyelimuti tubuhnya dan menelannya seketika. Di atas kabut abu-abu, Klein bersandar ke kursinya dan mengetuk geraham kirinya 2 kali, diam-diam mengaktifkan Spirit Vision. Ia melihat warna belang dalam tubuh Ether the Sun kini menjadi murni, laksana cahaya fajar. Ia tersenyum dan berkata, "Selamat, Tuan Bart." Pada saat yang sama, ia melihat bintang di belakang kursi The Sun berputar cepat, lalu berubah menjadi simbol matahari. Itu berubah tanpa kendaliku, seolah-olah hanyalah pantulan dari matahari. Juga, selain istana, meja, dan kursi, benda yang kuciptakan tidak bisa bertahan setelah aku meninggalkan dunia ini. Mereka sangat istimewa. Begitu banyak rahasia dalam dunia di atas kabut abu-abu ini. Klein merenungkan semua yang ia lihat. Derek menunduk dan menjawab rendah hati. "Semua ini berkat bantuan Anda. Ini baru permulaan." Ia tidak heran The Fool tahu bahwa ia sudah meminum ramuan itu. Klein mengeluarkan arloji peraknya dan melihat waktu. Ia tersenyum kecil, lalu berkata, "Kalau begitu mari kita mulai pertemuan. Ingat, frekuensi atau jarak antar pertemuan harus tetap sama di masa depan." Saat berbicara, ia menjalin hubungan dengan bintang merah yang mewakili Justice dan The Hanged Man, lalu menarik mereka masuk ke Istana Agung itu. Audrey melihat pemandangan di depannya dan segera menyapa. "Selamat siang, Tuan Fool. Aku membawa 1 halaman dari buku harian Kaisar Rosel." "Selamat siang, Tuan San. Apakah Anda sudah mendapatkan formula untuk telepatis?"